Sing nang dhuwur kono meh do marani aku rene. Lingser wengi. Halo guys, welcome back to Billy Justin Stark Channel. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Mbak Dita, yang akan kita menceritakan tentang kisahnya temannya yang katanya itu bermalam di rumahnya Mbak Dita dan ada terjadi sesuatu hal-hal yang gaib. Kita sapa dulu Mbak Dita. Halo Mbak Dita. Halo. Selamat malam ini. Selamat malam. Sehat ya, Mbak? Sehat? Ya. Gimana ceritanya, katanya ada temennya yang kena mistis gitu di rumah. Oh, yang itu ya, yang di rumah. Jadi ceritanya itu awalnya si teman aku itu naik gunung. Boleh disebutin nggak ini gunungnya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Naik Gunung Merbabu. Ya. Itu naiknya itu ceritanya ini ya sekitar 1 tahun yang lalu lah. Udah agak lama ya. 24. Agak lama. Nah itu naik gunung ke Merbabu itu lewat via Selo. Ya, lewat Selo. Yang jalur Selo itu. Mereka itu naik ke gunung itu berenam, 2 cewek, 4 cowok. Si temanku itu kan sebut aja siapa ya? Bunga ya. Si Bunga itu biasanya emang sering dia naik gunung Merbabu itu. Sering naik gunung, udah beberapa kali lah dia naik gunung Merbabu itu. Nah dia itu niatnya naik itu tuh karena mau mandu teman-teman yang lain. Singkat cerita udah sampailah di basement Merbabu. Mereka mau mulai naiknya itu sekitar habis Isya. Mereka mulai naik ke gunung. Awalnya nggak ada curiga apa-apa katanya gitu. Cuman waktu sampai ke pos 2. Nah, sampai ke pos 2 itu dia sama teman-temannya itu kayak ada jalur ke kanan apa ke kiri gitu kan. Iya, persimpangan gitu kan. Anehnya si Bunga itu padahal kan dia sering naik ke situ dan jalur di situ udah nggak familiar sama dia lah, tapi dia bingung harus ke kanan apa ke kiri. Dia tuh bingung. Iya, pernah ke situ, iya. Tapi dia tuh bingung mau ke kanan apa ke kiri. Nah terus ya kan yang teman-temannya lain pada nggak tahu kan ya, karena mereka baru pertama kali ke situ dan yang mandu itu si Bunga itu. Nah, dia malah yang bingung sendiri mau yang ke kanan apa ke kiri. Nah, terus dia milih jalur yang ke kiri. Sebelumnya sih dia ketemu sama pendaki-pendaki lain lah ya. Nah dia waktu sampai di persimpangan itu tuh nggak ketemu sama pendaki lain, nggak ketemu. Nah terus si Bunga itu milih yang jalur ke kiri. Nah jalur ke kiri itu mereka udah nanjak ke atas sana, ke atas tuh nggak ketemu pendaki-pendaki lain, sama sekali nggak ketemu. Padahal biasanya kalau kita naik gunung itu pasti ketemu pendaki lain gitu. Itu bener-bener nggak ketemu di mereka. Jadi cuman berenam doang mereka. Berenam, terus tetap aja mereka naik gitu. Tapi tetap aja nggak ketemu sama pendaki lain. Tapi mereka nemu kayak perkemahan satu, cuman nggak ada orangnya. Ada tenda gitu? Iya, ada tenda satu, cuman nggak ada orangnya gitu. Nah, ya dicari, katanya dicari sih gitu. Cuman emang nggak ada orangnya sama sekali juga. Nggak tahu, mungkin orangnya udah ke atas apa gimana kan nggak tahu ya. Terus udah tetap langsung dilanjut lagi. Terus mereka akhirnya menemukan tenda-tenda para pendaki lain. Oh, ketemu jalan. Iya, itu di pos 3 kayaknya. Di pos 3 itu mereka menemukan bertemu sama teman-teman yang lain lah, pendaki lain gitu. Terus mereka
itu mendirikan tenda di situ kan. Terus mereka ada yang masak-masak gitu kan lah ya, masak-masak gitu. Terus ditemuin lah sama apa pendaki lain ya, salah satu pendaki lain itu nemuin mereka ditanya dari mana, terus rumahnya mana, ditanya gitulah. Terus tadi lewat jalur mana, terus si salah satu temennya si Bunga itu tuh bilang tadi lewat jalur yang sebelah sana, tapi kok tidak ada pendaki lain gitu tuh. Terus bilangnya, loh jalur sana kan nggak ada jalur di sana, harusnya kan lewatnya yang sana. Apa yang sana? Yang sana tuh nggak ada jalur sama sekali. Tapi kita tadi lewat jalur sana. Nah, terus itu herannya itu kok bisa mereka sampai ke situ, tapi kok kayak disasarin gitu loh. Tapi alhamdulillahnya nyampe di pos 3 itu. Tapi padahal itu tuh jalur itu tuh nggak ada jalurnya, tapi mereka bisa lewat situ itu. Setelah itu si Bunga itu kayak kebelet kencing ya, katanya temennya, padahal temennya udah bilangin gini, kamu kalau mau kencing itu harus amit-amit gitu kan, ini kan bukan tempat kita, kamu harus amit-amit gitu. Dia itu kayak bilang, bahasa Jawa ya, rek lah, wis lah luweh ben gitu, dia gitu. Terus dia pipis di tempat sembarangan kayak gitu. Terus sesudah itu kan sudah ya udah pipis itu ya, dia itu ngerasa kayak kurang enak badan, udah ngerasa itu setelah dia pipis. Terus dia itu ke tenda itu dia udah ngerasanya udah nggak enak badannya, udah nggak enak. Padahal kan harusnya dia yang mandu teman-temannya ya, dia udah nggak enak badan dah ini sampai dia, tapi dia tetap aja setelah nemenin teman-temannya untuk ke atas ke puncak. Itu sebelum subuh mereka naik lagi, cuman si Bunganya itu badannya udah ngerasa nggak enak gitu, cuman dia nyampe atas juga sih. Berarti tetap maksain gitu ya? Nyampe atas. Ada teman-temannya itu ya jadi nggak enak. Jadi nggak enak karena dia kan yang mandu teman-temannya itu kan. Terus ya sampai atas, mereka sampai atas, sampai puncak Kenteng Songo ya babunya, sampai situ. Setelah kalau di atas itu kan itu tuh sunrise, foto-foto dulu gini-gini. Terus udah selesai, singkat cerita udah selesai, mereka turun. Tadinya katanya mereka itu mau menginap lagi, cuman si Bunganya itu udah nggak tahan, udah nggak kuat buat nginap lagi sih. Terus mereka turun. Mau nambah hari gitu ya, di atas gitu ya, tapi nggak kuat. Terus mereka turun, tapi udah nggak enak badannya si Bunga itu. Berarti istilahnya rombongan udah memutuskan untuk turun aja karena tahu kondisi si Bunga gitu ya, pulang gitu. Tapi sebelumnya gini juga sih, si Bunga itu juga kayak di sana itu melihat sosok sih. Tapi yang lain enggak, cuman dia doang yang diliatin. Kok ngerti pira sih? Pilo. Tapi dia enggak. Sosoknya seperti apa itu? Enggak cerita sih, cuman dia bilang ngerti pira sih. Pilo putih-putih pilo kono kuwi rambutnya dawa. Berarti dia tahu ada yang janggal gitu. Iya. Mungkin enggak lihat makhluk manusia. Iya. Cuman yang tahu cuman dia doang, teman-temannya enggak tahu. Ya, terus setelah itu dulu mereka turun, terus udah pulang ya, istilahnya udah pulang, masing-masing udah pulang semua. Si Bunga itu lagi praktek di salah satu puskesmas di daerah Salaman. Nah, itu dia langsung ke situ. Di situ kan dia ngekos. Nah, dia itu udah nggak enak badan, udah kayak orang sakit gitulah ya, dari atas ya dia udah nggak enak badan kayak gitu. Kan di puskesmasnya itu kan deket rumahku. Dia telepon aku, bilang aku sakit, aku nggak kuat, aku nggak mau berangkat praktek dulu, aku nggak kuat, kamu bisa jemput aku enggak gitu. Terus aku bilang sama ibuku, si Bunga itu di sana di tempat prakteknya lagi sakit, aku mau jemput dia gitu. Terus tak jemput, emang dia udah lemes banget kayak gitu, udah lemes banget gitu Mas Bil. Nah terus
aku jemput sampai rumah dia langsung istirahat dulu itu. Aku jemputnya sekitar siang hari. Nah, terus sampai rumah dia istirahat dulu lah, mulai ada yang janggal itu saat habis maghrib. Setelah maghrib. Nah, jadi tadinya tuh biasa aja. Terus tiba-tiba si Bunga itu minta dikerokin. Aku minta tolong dikerokin gitu badannya. Kalau di sini kan kalau orang masuk angin kan sering dikerokin gitu ya. Dia minta dikerokin gitu. Tak kerokin merah-merah. Tapi setelah merah itu hilang. Di bawah lagi, tak kerokin lagi. Setelah itu hilang lagi. Jadi hilang terus. Jadi kerokin merah hilang. Padahal kelihatan Itu langsung hilang. Loh, kok bisa? Aku gitu, kok bisa gitu. Kerokin hilang kayak gitu. Terus kenapa Dit gitu? Ini loh, kamu tak kerokin merah tapi terus hilang. Gitu. Udah nggak apa-apa, lanjutin aja. Dia bilang gitu, lanjutin aja gitu. Udah, terus selesai, dia tidur. Kirain kan emang udah ya, dia tidur buat istirahat karena lagi sakit. Itu enggak, itu tiba-tiba aku juga lagi nungguin dia tiduran, itu di kamarku tiduran nungguin dia gitu, tiduran gitu. Tiba-tiba dia langsung kayak gini, apa tolong pegangin tanganku, tak pegangin. Dia tuh tiba-tiba gini bergetar. Kirain kalau aku masih positif thinkingnya itu bergetar karena dia itu lagi panas terus kan dia kayak kalau panas kayak gitulah, nah bergetar gitu, apa gitu. Terus langsung dia bilang kopi, dia langsung bilang minta kopi. Nah, positif thinkingku juga, mungkin dia pengen kopi gitu kan. Aku ya sik bentar, aku sama mainan HP gini, ya sik bentar aku tak balesin chat dulu, aku gitu kan. Terus kopi, dia bilang kopi terus tiba-tiba terus dia langsung gini, tapi sambil merem gini, terus senyum gini. Terus kaget, apa? Kok dia ketawa gitu, terus kopi, aku mau kopi gitu. Aku merinding. Iya ampun, aku ceritanya merinding. Terus setelah itu aku langsung keluar dari rumah. Untung di depan rumah itu ada saudaraku. Aku bilang, mas itu mama si Bunga kok di kamarku kok dia itu ketawa-ketawa sendiri. Terus dia minta kopi, terus langsung dibuatin tuh sama saudaraku kopi. Itu panas dan pahit. Itu dikasihin, langsung diminum habis. Padahal itu panas pahit, diminum habis. Terus si saudaraku ya udah bilang, kesurupan. Aku bilang, enggak. Aku bilang, enggak gitu. Terus gini lagi. Terus dia nyanyi. Ada 2 lagu dia nyanyi itu. Suaranya bagus banget, benar-benar bagus. Yang satu itu tuh lagunya Yeneng tawang ono lintang cah ayu gitu. Suaranya bagus banget. Terus habis nyanyi itu langsung centil banget. Dia centil banget. Sama nyanyi lagi kayak gitu. Memang kayak terus, bukan dia gitu ya. Bukan dia tuh bisa nyanyi cuman enggak sebagus itu nyanyinya. Terus keduanya tiba-tiba nyanyi Lingser Wangi gitu. Merinding aku, dia suaranya bagus banget waktu nyanyi Lingser Wangi juga. Lengser wangi seliramu dumake sirmo. Terus gitu. Nah, setelah itu pas ketawa-ketawa sini kan sambil gini-gini ya, kayak centil gitu. Dia kejedor tembok. Dia langsung pingsan. Aku ngiranya dia udah sembuh. Terus dia tak diemin, ini udah sembuh nih, paling udahlah gitu. Aku masih positive thinking lah. Terus nyanyi lagi, bener-bener nyanyi lagi. Terus tiba-tiba dia bilang gini,
sing nang dhuwur kono meh do marani aku rene. Sing nang dhuwur kono meh do marani aku rene. Aku langsung maksudnya apa gitu. Saudaraku juga maksudnya apa gitu ngomong. Bocah iki wis ngregeti nggonku. Aku rak trimo kanca-kancaku sik nang dhuwur ya rak do trimo. Kanca-kancaku sik nang dhuwur kabeh do meh marani aku rene. Bocah iki meh tak gowo. Bilang gitu. Langsung saudaraku itu nemuin bapakku. Bapakku kan habis nganterin ibuku kerja itu waktu malam. Lah bapakku langsung nyamperin si Pak Kiai, Pak Ustadz lah yang di desaku itu. Nah, ceritalah bapakku sama Pak Ustadznya itu, dia bilang mungkin dia karena emang lagi panas terus dia kayak gitu kan. Kalau orang panas kan sering ngelindur-ngelindur kayak gitu kan, mungkin karena gitu dia dikasih air mineral itu udah didoain itu, terus dibawa pulang sama bapak, terus diminumin ke bunga itu. Udah kan diminumin, iya dia emang udah tidur lagi, cuman dia nyanyi-nyanyi lagi lingser wangi gitu, terus tetep aja kayak gitu, nggak ada perubahan. Bapakku langsung, oh wah ini berarti nggak karena sakit ya. Langsung bapakku ke rumahnya kiainya Pak Ustadz itu lagi, ke rumahnya, nyamperin ke situ, nyamperin terus Pak Ustadz mau lah ke rumah, dia langsung ke rumah. Nah rumahku kan ya kalau di kamar kan ada pintunya ya. Sebelum buka pintu itu Ustadznya itu masih di depan pintu masuk kamarku. Dia masih di depan pintu masuk kamarku dan itu belum buka pintu. Si anehnya si temenku itu, si bunga itu, dia habis dari tidur tuh langsung berdiri. Hah? Kenapa dia berdiri ya gitu? Apa sembuh apa gimana? Aku taunya gitu. Tapi dia enggak, dia langsung gini di depan pintu, langsung gini, kayak gini. Kayak menyembah gini. Kayak dia itu tahu siapa yang mau datang gitu loh. Dia langsung gini. Bener-bener dia langsung gini. Menghormati kiainya gitu ya. Dia bener-bener langsung gini. Terus setelah si kiainya itu merinding. Terus setelah kiainya itu buka pintu itu, dia langsung kayak nyuwun ngapura, nyuwun ngapunten. Dia langsung kayak nangis. Dia takut sama kiainya itu, takut. Dipegangin lah sama 5 orang itu, 5 orang saudaraku, bapakku gitu semua. Terus si kiainya itu kayak nggak tahu berdoa apa yang doain si bunga itu. Mereka berlima terlempar semua, bener-bener terlempar mas itu. Saking kuatnya. Iya. Tapi lempar sambil gerung gitu, sampai terlempar semua. Terus sama aku nyuwun ngapura, nyuwun ngapura, iki bocah iki wis gawe reget nggonku. Terus Pak Kiainya itu bilang, yo pokoknya intinya minta maaf lah nek wis kayak gitulah. Terus konco-koncoku wis meh dorene, rak sah nggawa konco-koncomu. Pak Kiainya bilang gitu, rak sah nggawa konco-koncomu kuwi. Saiki wis balik dhewe, rak sah ngajak-ngajak koncomu. Ben bocah iki ben nang kene kuwi anakku. Gitu Pak Kiainya bilang gitu. Mungkin ada bala bantuan dari Gunung Merbabunya itu ya. Iya. Teman-temannya demiknya itu ya. Iya. Rak sah nggawa koncomu kon rene. Bali dewe tak terke. Dia bilang gitu. Terus setelah itu nggak tahu, terus mereka itu negosiasi apa aku yang nggak tahu. Si bunga yang lagi kesurupan sama si Pak Kiainya itu aku nggak tahu. Mereka terus gimana. Terus udah si bunganya itu udah tertidur lagi. Lah terus bangunlah si bunganya itu bangun, terus bilang, kok ini aku sakit, kok aku rasanya pahit, kok panas, kok sakit gitu. Tadi kamu tak ceritain lah, tadi kamu minum kopi panas, terus kamu tadi kebentur tembok. Kenapa aku?
Aku belum bisa cerita apa-apa di situ, soalnya masih takut. Terus dia langsung muntah-muntah, terus dia kebelet BAB. Kebelet BAB itu dia langsung ke kamar mandi. Ke kamar mandi itu kan jongkok ya, kamar mandi jongkok, dia itu merem BAB-nya. Terus katanya dia itu pas buka mata itu langsung di hadapannya dia itu ada sosok itu kayak gini, hadap-hadapan sama dia gini, hadap-hadapan gini, Berhadapan muka. deket banget, Muka. iya. Dia langsung merem lagi, terus pas buka udah nggak ada. Terus setelah itu dia pengen keluar rumah, aku pengen keluar rumah gitu. Dia di depan rumah, dia duduk di depan rumah sambil duduk gitu. Terus tuh dia lagi bergantungan diri atas pohon rambutan tuh, bergantungan di situ tuh. Tapi cuma dia sendiri yang tahu, iya. Kita semua nggak tahu. Gitu. Istilahnya masih ada efek negatifnya, tapi Iya. dia saja yang bisa lihat ya. Terus setelah dia kerasukan itu tuh, jadinya dia sering kerasukan. Kayak udah disukai sama dedemit-dedemit gitu loh. Gitu. Soalnya juga ada cerita lagi nih, aku juga pernah ke rumahnya dia waktu setelah dia dari ruang tamu, dia ngesot-ngesot sampai sumur. Ngesot gini. Terus dia bilang gini, aku meh ngajak bocah iki, Rene, mlebu Rene. Sumur itu. Iya, mau ngajak si Bunga itu masuk sumur itu. Makanya dia langsung disukai sama demit-demit gitu. Sering dirasuki juga jadinya setelah itu. Udah kebuka auranya mungkin ya. Mungkin iya. Atau memang belum hilang mungkin ya. Mungkin ada 1, 2 Ya mungkin iya demit sih. yang masih ada di sekitarnya dia gitu loh. Iya. Yang belum ngerelain untuk dia sembuh gitu kan. Karena katanya Pak Kiai itu waktu itu tuh yang rasukin dia itu nggak cuma satu. Nggak cuma satu. Makanya dia kayak ada yang centil, terus apa tiba-tiba kayak apa yang gerung-gerung gitu, terus nyanyi. Nggak cuma satu katanya Pak Kiainya itu, memang nggak cuma satu yang rasukin si Bunga itu dari sana. Terus katanya Pak Kiainya juga kalau misal ini enggak di kunci lagi gini-gini, takutnya emang dari teman-temannya si demit-demit itu emang mau ngikuti si Bunganya itu. Makanya mungkin waktu itu ditutup sementara sama Pak Ustadznya itu sih, waktu di rumahku itu. Dan tahu sampai sekarang aku nggak mau niduri kamarku itu gara-gara itu. Padahal kamarnya sendiri. Iya, aku nggak mau Dari tidur kecil di lagi. situ. Iya, aku nggak mau tidur lagi di situ gara-gara itu. Padahal kan bukan karena kamarnya atau karena si bunganya. Iya, makanya aku nggak Bunganya mau. udah pulang. Tapi aku nggak mau lagi tidur di situ. Gitu. Udah trauma ya. Iya, trauma sama itu. Nggak nyangka aja sih kok bisa gitu loh. Tadinya tuh aku bener-bener nggak percaya akan adanya hal seperti itu. Tapi waktu melihat si temanku itu kayak gitu, oh emang ada di dekat kita tuh, emang ada kayak gitu. Jadi percaya. Jadi percaya. Aku tadinya enggak sama sekali. Bener-bener mistis itu apa sih gitu kan ya. Aku tuh nggak percaya. Tapi waktu melihat temanku itu di depan mataku, ternyata ada di dekat kita ya. Bang, Tuh Mas Billy. banyak banget sih kalau apa ya istilahnya hal gaib di sekitar kita kan, walaupun istilahnya kita nggak lihat tapi ada kan. Iya. Cuma kita kan nggak tahu. Kan kita harus bisa menjaga sopan santun walaupun di rumah atau di alam terbuka gitu ya. Betul. Jangan sampai kita istilahnya mengotori tempat yang bukan milik kita gitu Iya, kan. betul. Jadi sekarang udah nggak pernah ketemu sama si Bunga lagi. Kadang-kadang sih. Masih Masih kontak-kontakan ya berarti. masih kontak-kontakan. Kalau kontak-kontakan masih. Oke, terima kasih Mbak Gita atas waktunya ini. Sama-sama Mas Billy.
Ya guys, kalau besok ada cerita lagi atau kita bisa undang Mbak Bunganya untuk kesini untuk cerita, coba kalian komen di bawah dan push like-nya yang banyak ya guys. Semoga cerita bisa berlanjut ke POV-nya atau sudut pandangnya Mbak Bunga yang kesurupan itu sendiri. Oke, gitu aja. Terima kasih Mbak Kita. Ya, terima kasih Mas malamnya, Rudi. cerita malam ini. Ya. Can see you.